Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dalam sesi perilaku perancangan organisasi. Kita sekarang akan membahas tentang managerial roles ya. Kita bahas dulu tentang Mintzberg managerial roles. Di Mintzberg managerial roles, yang pertama sifat atau roles ya, peran dari manajerial adalah interpersonal. Apa itu interpersonal? Jadi interpersonal secara teori, definisi interpersonal itu atau interpersonal skill adalah keahlian yang dimiliki oleh seorang individu untuk berelasi dan berinteraksi dengan sesama. Hal ini berlaku baik untuk masyarakat maupun untuk kepada masyarakat maupun terhadap individu. Jadi hal yang pertama dari interpersonal skill adalah figurehead. Jadi ada beberapa hal yang ada dalam interpersonal skill. Pertama ada figurehead, yang artinya seorang manajer memiliki tanggung jawab terhadap legal, sosial, seremonial, dan juga bertindak sebagai simbol dari perusahaan. Jadi seorang manajer diharapkan menjadi sumber inspirasi. Kemudian manajer berfungsi sebagai perwakilan resmi, masih di figurehead ya. Manajer berfungsi sebagai perwakilan resmi dari unit atau organisasi tertentu yang diwakilinya. Manajer sering diminta untuk melayani berbagai figurehead ini. Ya, tugasnya hanya seremonial atau upacara atau pemberian sesuatu secara simbolik, seperti menyambut dan menyelami tamu, menghadiri upacara dan pemotongan pita, menandatangani dokumen resmi dan sejenisnya, atau diundang oleh klien untuk menghadiri suatu pesta personal atau pesta pernikahan. Karena mewakili perusahaan juga harus bersikap sebagai orang yang bisa mewakili perusahaan itu. Kemudian seorang manajer harus mempunyai skill sebagai leader atau pemimpin. Jadi manajer berfungsi memadu dan memotivasi stafnya dan bertindak yang memberi efek positif di tempat kerja. Misalnya memperkerjakan, melatih, dan memotivasi pegawai. Seorang manajer yang baik, manajer yang bagus, yang profesional maksudnya, baik secara formal maupun non formal, menunjukkan kepada bawahannya bagaimana mengerjakan sesuatu, bagaimana jika harus melakukan sesuatu di bawah tekanan ya. Jadi harus memberikan contoh bagaimana harus mengerjakan sesuatu, bagaimana jika menerima tugas. Jadi harus memberi contoh mengerjakan sesuatu di bawah tekanan. Nah, dia harus bisa menenangkan dan memberikan motivasi. Dan kapan seseorang harus terlibat dalam kepemimpinan suatu perusahaan, itu manajer harus bisa tampil mewakilinya. Itu sebagai leader kepemimpinan, dan harus mengakomodir, harus bisa menyatukan beberapa anak buahnya atau mensinergikan mereka secara iklim kerja. Kemudian selanjutnya ada liaison itu adalah penghubung kalau bahasa Indonesia. Sebagai penghubung atau liaison, yaitu berhubungan dengan orang yang bukan bawahan atau atasannya, misalnya dengan rekannya dalam organisasi atau dalam suatu komunitas pelanggan atau pembeli gitu ya, dengan kreditur, investor, pemasok, dan para pihak di luar organisasi lainnya. Itu harus bisa fungsi sebagai penghubung atau liaison ya. Kemudian dalam peran ini, manajer berhubungan dengan orang yang di luar organisasi secara berkelanjutan. Jadi manajer melakukan peran ini dengan mempertahankan jaringan informasi atau kontak baik di dalam maupun di luar organisasi, menggunakan email, WhatsApp, Instagram, atau media-media yang lainnya, dengan mempunyai kontak telepon dan lain sebagainya. Jadi maupun di dalam rapat yang mewakili perusahaan ya.
Jadi liaison itu sebagai penghubung. Jadi mereka harus pandai-pandai menjaga hubungan dan berinteraksi. Misalnya manajer melakukan hubungan kerja dengan pemasok, dan ketika tenggang waktu atau deadline dan dia kekurangan pasokan, bisa langsung memanggil kontak si pemasok itu untuk mendapatkan kekurangan pasokan dengan cara nanti pembayarannya segera seminggu kemudian. Jadi kalau hubungannya baik, itu akan bisa menimbulkan kepercayaan. Jadi sebagai seorang penghubung atau liaison itu harus membangkitkan kepercayaan, ya, kepercayaan dari organisasi atau partner-partner yang berhubungan. Jadi dengan hal ini dia telah menjalankan peran sebagai seorang manajer sebagai seorang penghubung. Kemudian informational roles, ya, peran manajer sebagai sumber informasi. Peran ini meminta seorang manajer untuk menyediakan pengetahuan, berita atau saran kepada pekerja. Jadi harus peka, harus mengetahui informasi-informasi di luar lingkungan departemennya atau di luar lingkungan organisasi yang dia pimpin. Dalam peran ini, manajer sebagai titik strategis untuk mengumpulkan dan menyebarkan informasi. Seorang manajer harus mengisi peran ini, misalnya dengan memegang rapat dan memberikan wawasan yang lebih luas dalam meng-guide rapat itu, atau menemukan cara lain dengan membiarkan pekerja mengetahui tentang pentingnya aktivitas bisnis. Ada 3 kategori yang masuk dalam peran informasional ini. Yang pertama adalah monitor, pemantauan, ya. Dalam peran ini, manajer secara kontinu harus mencari dan menerima informasi, mempertahankan kontak personal, dan informasinya bermanfaat dan efisien. Intinya, manajer secara aktif mencari informasi, menerima dan mengumpulkan informasi. Kemudian, disseminator atau penyebar. Di sini manajer mendistribusikan informasi dalam organisasi. Misalnya manajer menyebarkan informasi kepada bawahannya, menyebarkan informasi kepada organisasi lain, mengirimkan memo dan laporan, membuat panggilan telepon, dan lain sebagainya. Di sini manajer muncul sebagai link penting dalam rantai organisasi komunikasi. Kemudian spoken person sebagai juru bicara. Jadi manajer menyampaikan informasi dan mendistribusikan informasi di luar unitnya atau di luar organisasi. Sebagai contoh, seorang manajer pabrik dapat mengirimkan informasi untuk manajer tingkat atas sehingga pengetahuan mereka akan kegiatan pabrik lebih baik lagi. Mengirimkan informasi keluar bisa melalui pidato, laporan, memo, atau sekarang media sosial dan lain sebagainya, ya. Kemudian yang selanjutnya adalah decisional role, peran manajer sebagai pengambil keputusan. Ini penting karena memang keputusan yang diambil itu menentukan kelanjutan dari divisinya atau organisasinya. Di dalam peran ini, seorang manajer memainkannya ketika membuat perubahan kebijakan, ya, menyelesaikan masalah dan memutuskan apa yang terbaik yang digunakan untuk sumber daya peran ini. Misalnya, jadi dalam peran ini sumber daya yang dipergunakan terdiri dari entrepreneur, ya, wirausaha, manajer sebagai inisiat perubahan. Jadi memulai proyek perbaikan, mengidentifikasi ide, mendelegasikan tanggung jawab kepada yang lainnya. Contoh, manajer dibolehkan mengenali masalah atau kesempatan untuk dieksploitasi. Dan manajer bisa menginisiatif perubahan untuk suatu keadaan atau situasi. Sebagai langkah berikutnya, bukan mulai untuk manajer, tetapi oleh beberapa individu atau kelompok yang lainnya. Jadi sebagai entrepreneur rasa untuk membuat organisasi atau perusahaan yang dipimpinnya itu memiliki keuntungan lebih dan berkelanjutan. Kemudian juga disturbance handler, ya, pengendali gangguan.
manajer sebagai perannya yaitu pengendalian gangguan. Gangguan bisa mencakup masalah pemogokan, pelanggaran hak cipta. Manajer memutuskan bagaimana jika ada konflik terjadi antara bawahan yang harus diputuskan dalam langkah-langkah ketika seorang karyawan atau bawahan tiba-tiba mengundurkan diri atau kehilangan pelanggan penting. Semua ini termasuk dalam peran pengendaliannya. Tidak serta-merta harus mengendalikan secara emosional ya. Jadi pada waktu ada karyawan potensial yang mengundurkan diri, kita ajak dulu berbicara. Kenapa masalahnya dan apa? Andai kata organisasi bisa mengatasi masalah tersebut, kita bisa dikompromikan. Termasuk juga pemogokan atau apa, itu selalu ada masalah ya. Ada demo karyawan, itu pasti ada masalah yang bisa dikomunikasikan. Itu fungsi manajer sebagai disturbance handler ya, pengendalian gangguan. Kemudian resource allocator, pengalokasian sumber daya. Di sini manajer memutuskan bagaimana suatu organisasi akan menggunakan sumber dayanya ya, sumber daya, jadwal, pendanaan maupun prioritas. Manajer memutuskan siapa sumber daya yang akan di unit tertentu dan siapa yang akan memiliki akses untuk maju gitu ya. Maksudnya gini, mengalokasikan sumber daya. Jadi harus bisa memapping atau memilah atau meranking atau memprofit, harus mengenal dengan jelas ya sumber daya yang ada di bawah departemennya atau di bawah yang dipimpinnya. Jadi manajer memutuskan sumber daya yang suatu unit tertentu, siapa yang akan memiliki akses untuk manajer. Sebagai contoh, manajer mengalokasikan dana dalam anggaran operasional unit antara anggota unit dan proyek ya. Jadi mempunyai pendanaan. Jadi sumber daya itu ada jadwal, pendanaan maupun prioritas. Kemudian negotiator, perunding. Di sini manajer berperan melakukan negosiasi, kontak utama dengan organisasi atau individu lain. Misalnya seorang manajer melakukan perundingan sebagai wakil perusahaan dengan manajer di lain perusahaan. Para manajer menggunakan banyak waktunya sebagai perunding karena hanya mereka lah yang memiliki informasi dan otoritas yang dibutuhkan seorang perunding. Sebagai contoh, manajer dapat menegosiasikan serikat kontrak, perjanjian dengan konsultan, atau hubungan jangka panjang dengan pemasok ya. Dirundingkan untuk membuatan kontrak, membuatkan MOU, MOA, letter of intent dan lain sebagainya. Jadi harus ada bargaining atau bisa merundingkan sesuatu. Itu peran manajer sebagai negotiator ya. Kita masuk ke dalam mazhab management atau School of Management. Jadi dalam School of Management itu ada satu Clinical School, yang kedua adalah Behavior School, yang ketiga adalah Management Science. Kita bahas tentang Classical School, yaitu aliran klasik yang terdiri dari Scientific Management atau manajemen ilmiah, Classical Organization Theory atau teori organisasi klasik ya. Kita lihat Scientific Management yang digagas oleh Robert Owen pada tahun 1806. Jadi memunculkan bahwa manajer sebagai pembaharu. Kemudian B, memperbaiki kesejahteraan pegawai, fungsi manajer atau peran dari manajer. Kemudian mengurangi jam kerja, menolak pegawai di bawah 10 tahun usianya. Human investment merupakan investasi manusia ya, manusia itu sebagai investasi. Penilaian terhadap pegawai secara kontinu. Jadi scientific management yang digagas oleh Robert Owen pada tahun 1806 itu seperti yang saya sebutkan tadi. Oke. Kemudian Charles Babbage ya, dia memberikan teori atau memberikan poin-poin tentang manajemen
scientific management. Yang pertama adalah pioneer prinsip pembagian kerja. Jadi dia yang pertama memunculkan tentang prinsip pembagian kerja, pengalokasian kerja, ya, pendistribusian kerja. Itu adalah Charles Babbage yang pertama menelurkan prinsip pembagian kerja. Kemudian mengurangi waktu pendidikan, ya. Kemudian pengulangan aktivitas pekerjaan dapat meningkatkan keterampilan dan menambah efisien. Jadi itu membiasakan pegawai untuk mengerjakan sesuatu yang rutin. Akhirnya dia terbiasa dan pengulangan itu akan meningkatkan skill menurut Charles Babbage, kayak gitu ya. Kemudian Frederick W. Taylor, itu pada tahun 1856 sampai dengan 1915, dia memunculkan time study atau studi waktu, ya. Dia penggagas studi waktu. Kemudian dia menggagas juga pekerja produktif dibayar lebih tinggi dari standar. Kemudian sistem upah yang diferensial, berbeda-beda tergantung rate-nya, yang mungkin berkaitan dengan produktivitas pekerja itu berbeda-beda. Kemudian memperkenalkan waktu istirahat, ya sama ya dengan yang. Dan kemudian mengembangkan manajemen ilmiah atau dengan metode terbaik. Selanjutnya penyelesaian secara ilmiah terhadap pekerja, ya, penyelesaian secara ilmiah dapat diberi tanggung jawab ya pekerja itu untuk menyelesaikan sesuai dengan pengetahuan dan kemampuannya. Kemudian Henry L. Grant pada tahun 1861 sampai dengan 1919 dia memunculkan sistem bonus, ya, dalam manajerialnya. Kemudian supervisor diperhatikan, ada kartu pribadi, dan ini satu yang paling terkenal adalah peta Gantt, ya, atau Gantt chart. Gantt chart. Dia menggagas penggunaan Gantt chart. Sampai sekarang banyak yang dipakai. Ini adalah contoh Gantt chart. Jadi Gantt chart atau peta Gantt itu sering dipakai oleh proyek produksi model baru. Ya, di sini ada misalnya untuk suatu kegiatan proyek ada persiapan, instrumen, ada pembelian bahan baku sampai eksekusi pelaksanaan proyek tersebut. Dijadwalkan minggu pertama, minggu kedua, siapa PIC-nya, dan ini sampai sekarang banyak digunakan untuk menyederhanakan informasi atau membuat informasi itu lebih gampang dibaca dan dilihat. Jadi ini yang terkenal hasil dari Gantt charts, ya. Oke. Kemudian F. Gilbert dan Lillian Gilbert, ya, pada tahun 1868 sampai dengan 1924 dia kembali memunculkan mention study. Dia melihat untuk meningkatkan produktivitas, dia akan melihat urutan-urutan gerak, ya. Dia studi gerak, ya. Jadi dari mention study, gerakan kelelahan, ada 3 position plan yang itu mengambil, ya, menjangkau, mengambil dan melepaskan, seperti itu dari F. Gilbert dan Lillian Brand. Ini sebagai contoh dari mention study. Dilihat tahapan-tahapan seseorang menaiki tangga, apa aja yang bergerak di sana. Tangannya seperti apa, kakinya seperti apa, kaki kanan seperti apa pada waktu melangkah, dan kaki kiri seperti apa. Itu yang dipelajari untuk memaksimalkan produktivitas atau mencari suatu gerakan ideal untuk menghasilkan suatu produktivitas kerja. Ini juga sebagai contoh mention study. Untuk lompatan ini untuk memaksimalkan seorang atlet untuk mencapai atau memulai start dengan baik, ya, atau memacu larinya dalam perlombaan misalnya. Itu dilihat dalam mention study, apa yang salah, apa yang ideal, apa yang harus diberikan power pada saat apa. Nah, seperti itu. Dan ini adalah peta tangan kiri tangan kanan. Jadi suatu perakitan di suatu pabrik yang menggunakan pekerja manusia itu harus tertata, di mana pada waktu itu perakitannya itu tangan kiri bergerak melakukan apa, tangan kanan bergerak melakukan apa.
Jadi diperkecil delaynya. Jadi waktu tangan yang nganggur itu diperkecil. Jangan sampai tangan kanan aja yang sibuk, sekarang tangan kiri nganggur, misalnya seperti itu. Ini dilihat dari kerja dalam merakit suatu produk. Ini adalah kontribusi dan keterbatasan manajemen ilmiah. Yang tadi kita bahas adalah scientific management. Kontribusi dan keterbatasan manajemen ilmiah. Apa kontribusinya? Kontribusinya adalah satu, efisien dan keefektivitasannya. Yang kedua adalah otomatisasi dan bisa dirobotisasi. Itu kontribusi yang dihasilkan dari manajemen ilmiah atau scientific management. Tapi keterbatasannya adalah revolusi mental, ya. Jadi mental pegawai untuk meningkatkan suatu produk, untuk loyal terhadap suatu pekerjaan, untuk memberikan touching atau QC yang jelas terhadap produk itu berkurang. Karena di sana semuanya bisa dirobotisasi atau otomatisasi. Kemudian keterbatasan kedua, tidak memperhatikan kebutuhan sosial terhadap pekerja. Pekerja akan dijadikan robot juga karena melakukan sedikit pekerjaan, tidak dituntut produktivitas seperti itu. Cukup mengontrol dan menjalankan, dan itu juga tidak memperhatikan kebutuhan sosial. Mungkin ada bonus, ada sesuatu yang harus diperhatikan, ada kejenuhan di sana. Nah, itu yang tidak terperhatikan oleh manajemen ilmiah atau scientific management. Kemudian kita melihat ke dalam teori organisasi klasik. Menurut Henry Fayol pada tahun 1845 sampai dengan 1925. Jadi teori klasik itu pendiri aliran manajemen klasik menjadi sebuah sistem. Ya. Jadi Henry Fayol itu seorang pendiri aliran manajemen klasik menjadi sebuah sistem. Kemudian kegiatan-kegiatan perusahaannya dibagi menjadi 6 kegiatan. Itu adalah kegiatan teknikal, ya, secara teknik, ya. Kegiatan komersial, yaitu mempromosikan dan untuk menjual hasil produksinya. Kemudian kegiatan finansial yang menghitung secara keuangan, ya, aliran dana masuk dan keluar. Kemudian security, pengamanan. Accounting, ya tadi maksud saya yang finansial, yang finansial itu melihat posisi keuangan, dianalisa finansialnya, kapan kita bisa berinvestasi, kapan kita bisa berekspansi dan lain sebagainya. Sedangkan accounting itu aliran dananya, aliran dana masuk dan keluar. Kemudian manajerial yang mengatur semua struktur kerja yang ada di perusahaan tersebut. Kemudian fungsi manajemen menurut Fayol itu adalah, pertama adalah planning, kedua adalah organizing, ya, perencanaan, pengorganisasian, commanding, pemimpinan atau penyatuan perintah, koordinasi, dan controlling, yaitu pengontrolan. Kemudian Max Weber pada tahun 1864 sampai dengan 1920, dia mengkategorikan atau mengalokasikan technical competence. Pertama technical competence, kemudian sistem dan prosedur, kemudian hierarki berjenjang. Jadi semua perintah atau semua bagian itu berjenjang. Fungsi manajemen menurut Fayol: planning, perencanaan, organizing, pengorganisasian, commanding, perintah, ya, instruksi, coordinating, pengkoordinasian, dan controlling, pengontrolan. Kemudian Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920 dia membuat 3 statement, yaitu technical competence, kompetensi secara teknik, ya, secara teknik, kemudian sistem dan prosedur, dan hierarki berjenjang. Jadi pekerjaan yang berjenjang atau wewenang yang berjenjang. Jadi ada struktur organisasi yang berjenjang, atau hierarki, ya.
dirumuskan menurut Vail ya. Pertama adalah division of labor atau pembagian kerja, kemudian authority, wewenang, kemudian disiplin ya, unity of command yaitu kesatuan komando, unity of direction kesatuan tujuan, subordination of individual interests to the common goals itu subordinasi kepentingan individu untuk tujuan bersama, kemudian remuneration, nah itu pendapatan tambahan, remunerations, kemudian centralization terpusat, kemudian hierarki berjenjang, order permintaan, equity keadilan, stability of staff ya, inisiatif ya, kemudian esprit de corps, setia terhadap kawannya, terhadap sesama, tidak saling menjatuhkan, tidak saling menjelekan maksudnya. Itu yang disarankan Vail untuk sebuah manajemen yang baik. Kemudian kontribusi keterbatasan teori klasik. Ada kontribusinya, ada keterbatasannya. Kontribusinya satu, managerial skill dapat diterapkan pada semua kelompok kegiatan. Bisa dilihat kan tadi poin-poinnya itu bahwa managerial skills memang diperlukan dan memang sesuatu hal yang utama menurut teori organisasi klasik ya. Jadi managerial skill dapat diterapkan pada semua kelompok kegiatan. Yang kedua adalah kontribusinya adalah pemisahan bidang-bidang utama. Dipisahkan bidang-bidang utama dengan bidang-bidang penunjang. Tapi ada keterbatasan atau kendalanya. Jadi ini cocok untuk masa lalu atau organisasi pada saat stabil lingkungannya ya. Bisa pada masa lalu atau pada saat organisasi itu stabil lingkungannya. Pada saat lingkungan hyper kompetitif, wewenang formal tidak cocok dipertahankan. Jadi kalau pada waktu hyper kompetitif yang tinggi, kompetisinya yang tinggi untuk bersaing, untuk peningkatan produktivitas ya, yang serba cepat, itu tidak susah atau tidak cocok menggunakan teori klasik ini. Kedua, division of labor versus unit of command. Jadi ada divisi pekerja dengan unit of command, dengan divisi unit command ya, perintah ya, perintah kesatuan atau perintah yang terpusat itu pasti bertabrakan, saling bersinggungan, saling bertentangan. Itu kendalanya. Kemudian teori pelarihan atau transitional theory. Mary Parker Follett and Chester Bernard, pembaharu dalam teori peralihan yang didasari aliran klasik. Ya, jadi Mary Parker Follett dan Chester Bernard itu pembaharu dalam teori peralihan yang didasari aliran klasik. Kemudian teori peralihan menjembatani antara manajemen ilmiah dengan manajemen perilaku. Jadi M. Follett pada tahun 1863 sampai dengan 1933 itu pendukung pendapat Taylor bahwa manajemen dan pekerja mempunyai peran dan kepentingan yang sama, tetapi mengakui adanya perbedaan antara manajer dan bawahan. Muncul model pengendali organisasional terhadap perilaku ya. Jadi ini bagian Follett behavior model of control ya. Dia ada self control, ada group control, beririsan dengan power sharing control. Jadi antara self control ya, kontrol individu dengan kontrol kelompok, itu ada power sharing control di tengahnya. Jadi ada kontrol yang dibagi bersama. Kita harus sama-sama mengontrol bagian ini gitu. Di samping pengontrolan diri dan pengontrolan secara kelompok, itu Follett behavior model of control. Itu seperti itu penggambarannya ya. Kemudian ada Follett holistic model of control, secara holistik. Jadi secara menyeluruh. Jadi model pengendalian menurut Follett secara menyeluruh, secara holistik. Kita lihat ada self control, interactive control, dan environment control ya di sana. Jadi self control itu sangat beririsan dengan interactive control. Jadi masing-masing kontrol individu itu harus saling
interaktif dengan individu lain. Sedangkan self control itu sangat dipengaruhi oleh environment, oleh lingkungan, ya, lingkungan. Makanya lingkungan yang berbeda itu akan menyebabkan suatu cara pengendalian diri itu yang berbeda. Tapi itu harus saling berinteraktif antara individu itu dalam interactive control. Ada kontrol secara interaktif.